Selamat malam rekan-rekan, selamat malam Bu Novi, Koliso. Di sini saya Christophorus Daniel Purnomo, mahasiswa PK2. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran Bu Novi, yaitu entrepreneurship, tentang tugas yang diberikan oleh Bu Novi itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang usaha maju, atau disebut dengan sini adalah sini adalah usaha desain grafis baju. Kemudian di sini saya membahas tentang usaha desain baju, walaupun sederhana tapi ya pada intinya adalah saya ingin membahas tentang usaha desain baju yang saya buat untuk tugas kedua, yaitu ada beberapa hal, yaitu pendahuluan atau satu pendahuluan atau latar belakang, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah bab ketiga itu pembahasan, yaitu tentang struktur organisasi, cara pembuatan, proses penjualan, dan laporan keuangan. Untuk bab keempat adalah kesimpulan dan saran, dan yang kelima adalah daftar pustaka. Saya masuk ke bab 1, yaitu tentang latar belakang, yaitu industri fashion merupakan salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang, menghadirkan peluang bisnis yang luas bagi pelaku industri kreatif. Di dalamnya desain grafis baju telah menjadi bagian integral dan dari proses kreatif dalam menciptakan pakaian yang menarik dan berbeda. Bisnis desain baju grafis bukan hanya tentang menciptakan gambar atau motif, tapi tentang menyampaikan pesan, mengekspresikan identitas, dan menciptakan karya seni yang fungsional. Dalam era digital ini, desain grafis telah menjadi mudah diakses dan diterapkan banyak industri, termasuk fashion dan sebagainya. Itu dalam tulisan ini membahas tentang usaha desain grafis, walaupun memang dengan keterbatasan saya hanya tidak bisa menggunakan gambar, tetapi ini contohnya saja ya, karena kalau untuk desain grafis memang banyak sekali potongannya dan itu butuh waktu lama editnya. Tapi intinya adalah yang ada di sini. Yang kedua adalah bab 2 adalah landasan teori. Ada 6 prinsip desain yang perlu diperhatikan oleh para desainer dalam mendesain suatu, yaitu keseimbangan, dominasi, proporsi, irama, keserasian, dan kesatuan art yang diungkapkan oleh Muhammad. A. Keseimbangan, yaitu keseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang diisi dengan unsur-unsur baru. Yang kedua adalah dominasi, agar suatu karya grafis diperhatikan, dilihat, dipahami, serta maksudnya, dan kemudian diberi reaksi oleh target atau responden. Dan yang ketiga adalah kesatuan, merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, baik dalam wujudnya maupun kaitannya dengan ide yang melandasinya. Yang keempat adalah irama, merupakan penyusunan unsur yang mengikuti suatu pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. Yang kelima adalah proporsi, adalah kesebandingan ukuran antara bagian dengan bagian dan antara bagian dengan keseluruhan. Prinsip komposisi tersebut menekankan pada ukuran dari suatu unsur yang disusun dan sejauh mana ukuran itu menunjukkan unsur untuk suatu desain. Yang keenam adalah keserasian, yaitu upaya kesatuan diperoleh melalui keserasian antar bagian serta antara bagian dengan keseluruhannya. Bentuk suatu benda akan tampak utuh atau sempurna jika bagian yang satu dapat menunjang bagian yang lain secara selaras. Semua bagian dan unsur grafis bersatu pada serasi sehingga dapat dipahami sebagai suatu kesatuan. Untuk selanjutnya adalah bab 3, yaitu struktur organisasi. Kita akan bahas struktur organisasi, yaitu ada 3, yaitu owner, operator, dan planner designer.
Monitor adalah pemilik, operator adalah bertugas menerima pesanan dari konsumen atau melakukan tindakan sebagai pelaksana sebagai pelaksana tahap akhir pada desain yang dibuat. Yaitu planner desainer yaitu tugas untuk merancang sebelum melakukan ke operator. Konsumen akan memberikan langsung kepada pihak planner dan desainer, atau sebelum itu ke kasir dulu. Nanti kasir akan melakukan penyuluhan benda-benda apa saja atau desain-desain apa aja yang akan dicetak. Itu nanti setelah itu baru memasuki ke planner dan desainer. Nanti yang desainer yang akan menampilkan semua data-data yang ada di desain tersebut yang akan dicetak. Operator juga akan bertugas untuk mencetak desain yang sudah diberikan oleh konsumen ke planner dan desainer. Kita tahap akhirnya. Setelah itu baru jadi desain yang sudah dicetak oleh operator. Terus yang kedua adalah cara pembuatan, itu penelitian dan konsep. Dalam langkah ini penulis membuat perancangan sketsa melalui desain baju, logo di atas kertas. Yang kedua adalah sketching dan desain. Dalam langkah ini penulis membuat perancangan digital baju dan logo menggunakan aplikasi CorelDRAW, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Adobe Illustrator juga bisa, ataupun mungkin bisa digunakan secara manual, yaitu berupa pensil dan kertas tadi sebelum ke sketching desain. Yang ketiga adalah presentasi dan persetujuan konsumen. Jadi setelah memasuki sketching desain nanti akan dipresentasikan kepada pihak konsumen yang ingin mencetak suatu desain yang konsumen inginkan. Jadi misalkan konsumen tadi pilihnya ini, ya kita cetak, kita desain dulu. Secara desain kita sudah menyuruh bagus, baru kita berikan kepada konsumen apakah seperti ini yang diinginkan konsumen. Kalau misalkan dari konsumen menyetujui, maka akan dilakukan tahap berikutnya. Sedangkan misalkan konsumen meminta ini kurang cocok bagi konsumen, nanti pendesainer atau mungkin yang mendesain itu akan merombak desain yang diinginkan oleh konsumen. Misalkan konsumen ini kurang komposisinya kurang, bentukannya ada yang sedikit melenceng dari yang diinginkan oleh konsumen. Nanti desainer akan mengubah bentuk konsep yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Nah, setelah itu baru proses penjualan, yaitu penjualan ada beberapa proses, yaitu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah pemasaran online. Pemasaran online ini bisa dilakukan secara bertahap, yaitu dengan metode mungkin di Tokped, Tokopedia, Lazada, Shopee, ataupun TikTok dan sebagainya. Nah, yang seringkali penyuka konsumen yaitu adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok. Nah, Shopee itu nanti ada beberapa bagian yang akan diulas, dalam arti diulas untuk pemasarannya, dalam arti contohnya adalah Shopee. Jadi nanti pihak desainer atau pihak konsumen akan melakukan win-to-win solution, jadi akan memberikan kerjasama yang sama. Jadi nanti mungkin bisa jadi pihak konsumen akan memberitahu kepada pihak penjual, saya ingin meminta desain seperti ini, tolong dibuatkan secara bagus dan perfect lah, istilahnya perfect nanti desain yang diinginkan oleh konsumen, yaitu bisa bertatap muka ataupun lewat online. Tetapi kalau lewat online itu akan lebih susah ketimbang lewat face to face, karena face to face itu lebih tahu keadaannya sebenarnya di lapangan, yaitu di bagian pencetakan, pembuatan desain sebagian desain apa aja yang stiker, baju dan sebagainya. Sedangkan Shopee mungkin kita hanya bisa ngasih desain langsung kepada pihak penjual. Nanti penjual akan melakukan penerapan secara bertahap bagaimana desain ini bisa menghasilkan lebih baik agar
desainnya konsumen yang diberikan akan bisa memuaskan. Contohnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah pameran event. Pameran event ini mungkin bisa jadi pameran berjalan atau event berjalan. Berarti bisa jadi di mall, bisa jadi di luar mall atau di lapangan, sesuai dengan karakteristik eventnya. Kalau misalkan event baju mungkin bisa di luar ya. Terkadang di luar itu bisa jadi mungkin bazar ataupun mungkin kontes atau pentas musik. Mungkin di situ akan ada bazar yang akan menjual beberapa desainer desain baju yang akan dijual. Mungkin bisa jadi di pasar tersebut, bisa juga jadi di pasar tersebut akan langsung membuatkan di lokasi pasar tersebut. Mungkin bisa seminggu 2 minggu lah kalau misalkan ada pasar ya atau event namanya seperti itu. Nah, mungkin penulis akan ikut pameran fashion industri atau pasar lokal untuk memperkenalkan layanan desain grafis baju yang mungkin desainer sudah buat dari konsumen-konsumen sebelumnya, akan ditawarkan ataupun mungkin dipromosikan secara menyeluruh agar pihak konsumen-konsumen baru akan datang kepada desainer untuk tanya-tanya soal desain ini gimana sih, desain ini bagus banget, bisa dipakai nggak, sebagainya seperti itu. Percetakan kepada publik dan membangun jaringan bisnis. Nah, untuk selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada beberapa yang perlu kita standingkan, yaitu berupa modal awal, yaitu berupa jenis barangnya, jumlah, harga, dan total. Yang dimasukkan ada starter itu adalah aplikasi dalam setahun, yaitu dalam 12 bulan. Mungkin harganya per bulannya itu 200.000, jadi ditotalkan 12 kali 2 100.000 itu sekitar 2.400.000. Nah, untuk itu ada juga untuk komputer. Komputer itu bisa menyeluruh di CPU atau laptop. Kita disebutkan adalah komputer, yaitu berjumlah 1, yaitu sekitar 7 juta, totalnya adalah 7 juta. Sedangkan printer ini adalah printer khusus untuk desain yang desain awal ya. Dan mungkin untuk model print selanjutnya, yaitu mungkin pencetakan bajunya, itu mungkin bisa lebih mahal lagi, karena disitu tidak disebutkan pencetak baju, karena hanya disebutkan printer yang mungkin seharga 3 juta. Nah, untuk selanjutnya adalah promosi. Mungkin promosi ini bisa untuk kita advertising atau kita berikan iklan kepada pihak tertentu untuk mengiklankan sebuah usaha kita kepada konsumen yang ingin melihat langsung ataupun ingin bercerita langsung kepada pihak desainer agar bisa dibuatkan secara real time, yaitu mungkin 12 bulan kali 200 sama, hampir sama seperti yang di aplikasi Adobe Illustrator, yaitu sekitar 2.400.000. Sedangkan listrik mungkin sebenarnya 600 kali 12 bulan, itu sekitar 7.200.000. Nah, sedangkan untuk internet itu sebenarnya harganya 300 dikali 12 bulan, yaitu sekitar 3.600.000. Totalnya untuk keseluruhannya plus untuk yang mungkin percetakan baju, tapi ini tidak dikasihkan percetakan baju, mungkin total keseluruhannya yaitu sekitar 25.600.000. Itu belum termasuk yang untuk pencetakan sablon bajunya. Tapi ini kan cuma printer untuk desain untuk desain untuk dari kertasnya ya. Tapi kalau untuk mencetaknya itu belum pencetakan bajunya langsung. Nah, yang kedua adalah perhitungan keuntungan. Jenisnya adalah harga desain grafis jumlah satu kaos itu sekitar 2 juta. Ini 2 juta ya. Nah, simulasi keuntungan yang pendapat bulan itu 10 kaos dalam setahun itu 2 juta. Berarti sebulan itu 2 juta, berarti 2 juta kali 1 itu 2 juta. Yang pendapatan per bulan 10 kaos kali 2 juta itu 20 juta. Nah, sedangkan untuk biaya produksi dan operasi per bulan itu 10 kaos itu sekitar 1,3 juta, berarti ya 1,3 juta, berarti keuntungannya adalah 14.700.000 saja. Mungkin agak sedikit terbalik, tapi memang ini saya tunjukkan ini hanya simpelnya saja, tapi untuk desainnya kita
mohon maaf Bu Novi, untuk desain-desainnya baju belum bisa saya tampilkan karena ini mungkin prosesnya mepet sekali, jadi saya hanya bisa memberikan simulasi untuk laporan keuangan dan sebagainya. Tapi untuk desainnya mungkin tidak bisa saya tampilkan karena mungkin keterbatasan waktu, lebih banget. Nah, untuk selanjutnya adalah penutup. Itu kesimpulannya adalah bisnis desain grafis baju menawarkan peluang yang menarik bagi para desainer yang mengekspresikan kreativitas mereka dan menjalankan bisnis yang sukses dalam industri fashion yang kompetitif. Dengan memahami tren model, mengutamakan kreativitas dan inovasi, serta menjalankan strategi penjualan yang efektif, Anda dapat membangun bisnis desain grafis baju yang berhasil dan berkelanjutan. Nah, untuk caranya adalah usaha desain grafis memang membutuhkan modal awal yang besar, namun sangat berpeluang mendapatkan keuntungan besar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan, maka sangat dibutuhkan keahlian dalam bidang promosi dan memperluas konsumen. Nah, sebenarnya kenapa saya terapkan usaha desain baju, karena mungkin suatu saat saya juga ingin membuka usaha percetakan, mungkin tidak hanya baju tapi stiker, spanduk dan sebagainya. Karena beberapa waktu dulu saya juga pernah mencetak beberapa teman untuk mencetak desain, nanti saya bantu cetakin, saya keluarkan uang untuk mereka karena saya tahu mungkin memang prosesnya tidak mudah, tetapi jika kita usaha pasti kita akan bisa dapatkan. Sementara memang saya belum bisa membuka usaha karena mungkin saya belum belajar banyak itu yang saya terapkan dengan mohon maaf jika saya belum pada untuk ngomong, tapi ini baru pertama saya untuk online banget, online mendeskripsikan tugas 2 yang diberikan oleh Novi untuk Indonesia. Nah, untuk daftar pusakanya ini yang bisa saya buka: Umar Muhammad Sagaria dan Dewan Kurniawan, Jati Diri Arsitektural Lokal dalam Posisi Desain Arsitektur, Jurnal Knowledge Arsitektur volume 4 nomor 1 2023 p33. Oke, itu aja, cukup sekian bagi saya. Terima kasih. Bila ada kata-kata dari saya mungkin hanya bisa saya tampilkan. Nanti saya Christopher Rusdan Purnomo, PK mahasiswa bukan proses mahasiswa 2, PK 2 mahasiswa mohon maaf kalau saya berkata-kata. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Bu Novi, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa saya kenalkan lagi, yaitu saya Christopher Rusdan Purnomo dengan NIM 2211 475732. Prodinya adalah sistem informasi, konsentrasinya sistem informasi manajemen. Saya hanya bisa menerapkan dan untuk kasus ini, tapi tidak bisa membuka langsung tentang desain bajunya karena mungkin keterbatasan waktu itu yang saya sampaikan ke Novi. Begitu, maaf jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih Bu Novi untuk tugas ini. Saya akhiri walaupun agak terbatas, yang penting saya sudah melakukan yang baik. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Novi.